Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTubeku. Channel ini menceritakan banyak hal yang berkaitan dengan desain, pengalamanku selama 15 tahun sebagai desainer grafis, dan cerita-cerita kreatif lainnya. Kali ini saya akan ceritakan kenapa saya baru memulai sebuah YouTube channel di tahun 2020 ini. Bagaimana cara saya memulainya, apa alasannya, dan apa saja kesulitan yang saya alami di awal memulai sebuah YouTube channel. Lalu apa saja solusinya? Sebenarnya saya cukup malu ketika memutuskan membuat video dengan topik ini karena faktanya saya ini masih seorang pemula. Oke, sebelum saya cerita lebih jauh, ada beberapa hal menarik yang perlu teman-teman ketahui. Berdasarkan dari data-data yang saya baca di beberapa website dan pers rilis resmi YouTube, saat ini YouTube memiliki lebih dari 2 miliar pengguna di seluruh dunia, dan 2 miliar itu merupakan jumlah pengguna yang sangat besar loh, karena itu sama dengan sepertiga dari jumlah pengguna internet di seluruh dunia. Dan dari 2 miliar pengguna itu ada 50 juta konten kreator di YouTube. Itu artinya saya dan YouTuber pemula lainnya harus bersaing dengan 50 juta konten kreator di YouTube. Dan ketika mengetahui jumlah konten kreator di YouTube sudah sebanyak itu, ya jujur aja sih sempat ada keinginan menyerah. Belum lagi saat pandemi ini ada begitu banyak artis atau entertainer yang rame-rame membuat YouTube channel, sedangkan pada dasarnya basis penggemar mereka sudah sangat banyak. Jadi ya tinggal mengajak penggemarnya untuk subscribe dan menonton video-video mereka, selesai. Kemudian saya membaca sebuah pepatah super oleh Jon Kabat-Zinn. You can stop the waves, but you can learn to surf. Pepatah ini sangat memotivasi dan menjadi salah satu favorit saya untuk saat ini. Semua hal yang terjadi pada saat ini tidak mungkin kita hentikan, tapi kita bisa mendapatkan banyak hikmah dari pandemi ini. Inilah saatnya kita menyalip di tikungan. Jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak berencana, jangan terlalu lama menunggu. Just do it. Oke, sejak kapan saya mulai bisa membuat video? Ya, saya sebenarnya cerita ini antara penting dan gak penting sih, tapi gak ada ruginya juga saya ceritakan. Saya mulai mengenal kamera video, DSLR, fotografi, videografi, hingga sinematografi itu sejak 14 tahun yang lalu. Pada saat itu saya dan teman-temanku cukup senang membuat film-film pendek atau yang lebih dikenal dengan nama film indie. Dan cukup sering juga kami mengikuti lomba ataupun festival film pendek. Saya juga pernah mengikuti beberapa workshop dan lomba membuat skrip film. Ya, sejak saat itulah saya mulai belajar cukup banyak pengetahuan dasar tentang bagaimana caranya membuat sebuah film ataupun video. Dan bahkan pada akhirnya beberapa dari temanku bekerja di industri film nasional sudah belasan tahun ini. Hikmah dari semua cerita itu, saya jadi berani mengajukan penawaran membuat video iklan, video profil, hingga video-video tutorial kepada klien studio desain saya pada 1 atau 2 tahun berikutnya. Ya, semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Saya yakin sebagian dari kalian mengira saya mulai membuat YouTube channel itu karena pandemi yang terjadi pada saat ini. Ya, bisa dibilang benar, tapi ya gak benar juga. Karena saat pandemi ini terjadi, ketika sekolah-sekolah mulai diliburkan dan semua kegiatan publik dilarang oleh pemerintah, anak-anakku jadi menghabiskan seluruh waktunya di rumah. Padahal anak-anakku itu tergolong anak-anak yang sangat aktif dengan kegiatan non-akademik, yaitu karate. Sebelum pandemi ini terjadi, hampir setiap sore dan malam mereka latihan karate di dojo dan di rumah. Sebulan sekali mereka mengikuti kejuaraan karate. Bahkan sebulan bisa 2 kali. Kemudian ketika pandemi ini terjadi, tentu saja mereka mendadak tidak punya kegiatan sama sekali, dan siapapun pasti jenuh dengan kondisi ini, termasuk saya. Akhirnya saya punya ide bagaimana caranya supaya mereka tidak terlalu jenuh di rumah. Saya putuskan membuat sebuah YouTube channel dan mengupload video anak-anak tentang latihan karate di rumah dan beberapa kegiatan lainnya. Vlog pertama mereka saya rekam videonya menggunakan smartphone loh, dan saya edit videonya menggunakan Shotcut ya, sebuah software video editing yang open source. Setelah diupload dan melihat hasilnya, saya merasa kurang puas dengan kualitas videonya. Kemudian saya ingat
kalau saya punya sebuah kamera DSLR yang bisa buat merekam video. Akhirnya vlog kedua saya rekam videonya menggunakan kamera DSLR Nikon D5200. Setelah saya upload dan melihat hasilnya, saya masih kurang puas dengan kualitas audionya karena dialog anak-anak kurang terdengar cukup jelas. Tapi untuk kualitas gambarnya ya pastilah jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan menggunakan smartphone. Karena saya kurang puas dengan kualitas audionya, akhirnya saya putuskan membeli sebuah mic boomer Saramonic V-Mic Pro kalau nggak salah, harganya kurang lebih 1 juta rupiah atau mungkin lebih, saya lupa. Akhirnya vlog ketiga atau mungkin keempat, saya rekam videonya menggunakan kamera DSLR dan mic boomer. Kemudian setelah saya upload dan melihat hasilnya, kualitas gambar dan audionya ternyata sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Oh ya, kalau teman-teman penasaran bagaimana hasil videonya, mulai dari ketika saya menggunakan smartphone sampai DSLR, silahkan cek linknya di deskripsi. Kemudian pada vlog 5, ya namanya juga anak-anak, akhirnya mereka mulai bosan juga karena bagi mereka latihan karate itu jauh lebih menyenangkan kalau dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya. Dan akhirnya sampai saat ini belum ada video baru di YouTube channel mereka, meskipun mereka masih konsisten latihan karate. Beberapa minggu kemudian saya mulai berpikir bagaimana kalau saya memulai sebuah YouTube channel, apalagi saya sudah membeli sebuah mic boomer yang harganya gak murah juga. Kan sayang juga saya beli hanya untuk beberapa kali pakai saja. Ada beberapa alasan kenapa saya memberanikan diri untuk membuat sebuah YouTube channel. Alasan yang pertama adalah untuk memperluas pangsa pasar. Karena selama ini saya hanya tergantung pada 2 platform media sosial, yaitu Dribbble dan Instagram. Apalagi di awal pandemi saya nyaris tidak ada pemasukan sama sekali, tidak ada proyek desain, yang artinya saya harus cepat-cepat cari jalan keluarnya. Ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kemudian untuk alasan yang kedua adalah untuk memperbesar audiens, karena selama ini audiens saya hanya dari 2 platform media sosial itu tadi. Audiens yang saya maksud adalah calon klien dan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan orang-orang yang menggemari karya-karya grafis saya. Kemudian untuk alasan yang ketiga adalah untuk menghasilkan uang dari YouTube channel, entah melalui Google AdSense ataupun melalui video promosi dari suatu brand. Jadi gini bro, Google AdSense itu bukan hal yang baru buat saya karena saya sudah menjadi blogger itu sejak 10 atau 11 tahun yang lalu. Saya menghasilkan uang dari blogging, entah dari Google AdSense, review berbayar ataupun iklan banner. Meskipun pada akhirnya saya sudah mulai jarang ngeblog selama 2 atau 3 tahun ini. Jadi untuk alasan yang ketiga, maksudku begini, kalau suatu saat terjadi lagi keadaan yang sama seperti saat ini, saya masih bisa menghasilkan uang dari YouTube, meskipun saya sadar kalau prosesnya itu nggak mudah, butuh waktu dan konsistensi. Beda platform, beda cara lagi cara mainnya, dan saya harus belajar lagi pastinya. Tapi bro, setelah saya menonton beberapa video di YouTube dan setelah mendapatkan saran dari beberapa orang teman, kebanyakan itu menyarankan sebaiknya saya tidak terlalu memusingkan tentang jumlah subscriber dan viewers dulu. Jangan terlalu fokus di situ. Buat saja video-video yang berkualitas, upload secara konsisten minimal seminggu sekali. Pelajari bagaimana cara kerja YouTube, algoritmanya dan lain-lain. Jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak berencana, jangan terlalu lama menunda, just do it. Setiap konten kreator ataupun YouTuber senior pasti pernah mengawali kesulitan di awal mereka membuat YouTube channel. Meskipun kesulitan masing-masing orang mungkin saja berbeda-beda atau mungkin saja ada beberapa hal yang sama. Setelah saya lihat begitu banyak video, hampir semua konten kreator di YouTube, video pertamanya itu pasti jelek, entah dari kualitas gambarnya, kualitas suaranya dan lain-lain. Jadi buat kita yang masih pemula ini, jangan malu upload video pertama kita. Oke, sekarang apa saja kesulitan yang saya alami di awal memulai YouTube channel? Yang pertama adalah ternyata bicara di depan kamera itu nggak gampang bro. Padahal saya sudah terbiasa mengisi seminar ataupun workshop, yang artinya saya sudah terbiasa berbicara di depan banyak orang. Bahkan mulai saya masih SMP.
Untuk video yang pertama saja saya butuh waktu sekitar 3 atau 4 hari untuk menyelesaikannya, karena saya sering salah ngomong. Padahal durasi video yang pertama juga enggak terlalu lama. Kenapa kok saya sampai butuh waktu 3 sampai 4 hari? Karena situasi di rumah memang nggak memungkinkan kalau saya merekam videonya pada pagi sampai sore. Ya tahu sendirilah buat yang sudah berkeluarga, gimana ramenya anak-anak itu kalau ada di rumah. Jadi saya hanya punya waktu merekam video itu di atas jam 10 malam. Terus bagaimana solusi untuk masalah yang pertama? Solusinya adalah bikin video lagi. Bikin video yang kedua, bikin video yang ketiga, dan seterusnya. Pada intinya, semakin sering kita membuat video, itu artinya semakin kita terbiasa berbicara di depan kamera. Dan bahkan untuk saat ini, saya cuma butuh waktu sekitar ya antara 1 sampai 2 jam untuk menyelesaikan proses produksinya atau proses recordingnya. Dan masih tentang solusi untuk masalah yang pertama, saya sarankan sebelum mulai produksi, buatlah sebuah skrip. Ya buat vlog nggak perlu ribet lah ya skripnya. Buat aja skrip yang sederhana, supaya video itu punya alur cerita yang baik, jadi enak kalau ditonton. Dan apa ya saja yang saya bicarakan di depan kamera ini, semuanya itu ada di dalam skrip. Sekarang untuk masalah yang kedua. Masalah yang kedua adalah ketika saya upload video yang pertama, saya sempat bingung menentukan apa saja teksnya. Karena teks ini itu mempunyai peranan penting, karena video kita jadi punya potensi ditonton oleh pengguna YouTube lainnya. Ya sederhananya, teks ini itu juga membantu meningkatkan jumlah viewer video kita. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah saya gunakan teks generator seperti rapidtext.io dan tabbuddy.com. Sedangkan untuk kesulitan yang ketiga adalah tentang lighting atau pencahayaan. Video yang pertama dan kedua saya buat menggunakan lighting DIY. Ya bener-bener low cost lah ya, dan teman-teman bisa bandingkan sendiri antara video yang pertama dengan video yang terbaru. Kualitas pencahayaannya terlihat lumayan beda. Lighting itu memegang peranan yang sangat penting bro, karena dari kualitas tata cahaya itulah para audiens itu bisa menilai apakah kita itu masih amatir atau sudah pro. Dan video juga lebih enak kalau ditonton. Jangankan video atau film, fotografi aja itu butuh tata cahaya yang baik supaya foto yang dihasilkan itu bisa terlihat bagus sesuai dengan konsep yang ditentukan. Lalu solusinya apa? Solusinya saya beli sebuah softbox seharga 300 atau mungkin 400 ribu, saya lupa. Isinya 4 lampu. Untuk lampunya saya gunakan lampu LED supaya lebih hemat listrik. Meskipun harga lampu LED itu juga relatif mahal. Kemudian pada video yang keempat atau mungkin yang kelima, saya lupa, saya tambahkan lagi satu softbox. Dan saya pasti akan tambahkan 1 sampai 2 softbox lagi, entah untuk video yang keberapa. Oh ya, sebagai informasi saja buat teman-teman yang belum paham soal lighting atau tata cahaya untuk video, lighting yang standar itu 3-point lighting. Jadi ada key light, fill light, dan backlight. Kalau teman-teman ingin belajar tentang lighting, cari aja videonya di YouTube, ada banyak kok. Tapi kalau anggaran kalian itu pas-pasan, pakai lampu seadanya aja, asal cukup terang, atau diakali dengan merekam video di tempat terbuka seperti ini. Oh ya, satu lagi, softbox yang saya pakai pada saat ini itu softbox yang kualitasnya itu jauh dari standar. Kalau saya beli satu lampu yang standar minimal untuk produksi video itu harganya bisa sampai 10 juta rupiah. Kemudian untuk masalah yang keempat, saya harus bicara dengan suara yang cukup keras kalau saya menggunakan mic boomer yang saya beli di awal saya membuat sebuah vlog untuk anak-anak saya. Memang idealnya mic boomer itu harus ada di dekat saya kalau ingin suara saya terdengar jelas tanpa harus berbicara dengan suara cukup keras. Bicara nada tinggi atau suara cukup keras dengan durasi yang panjang itu melelahkan bro. Jadi saya harus cari solusinya biar produksi video bisa lebih nyaman. Solusinya saya harus punya sebuah tiang untuk mic boomer supaya mic-nya bisa lebih dekat dengan saya. Tapi masalahnya saya tidak punya tiang untuk mic itu. Dan seandainya saya beli, harganya itu lebih dari 400 ribu. Kemudian saya dapat solusi, daripada saya keluar uang lebih dari 400 ribu untuk beli tiang mic boomer, lebih baik saya beli sebuah lavalier microphone yang harganya 350 ribu. Jadi tinggal jepit di kaos atau baju atau jaket, dan saya nggak perlu ngomong dengan suara cukup keras atau bertenaga ketika proses rekaman video. Ya, yang seperti teman-teman lihat pada saat ini.
Kurang lebih informasi-informasi inilah yang bisa saya ceritakan kepada kalian. Dan di akhir video ini saya mengingatkan diri sendiri dan teman-teman, tetaplah berusaha konsisten membuat konten-konten untuk channel kita tanpa terlalu memikirkan jumlah subscriber dan viewer. Sudah, bikin aja, don't overthink it, just do it. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk konten-konten saya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.